warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Datang Zailani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya tadi bersamai oleh Bapak Farid Ali SPD. Beliau adalah guru matematika dan juga sekaligus sebagai koordinator SDM di SMK Negeri Cikalong. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Tatang. Oke, terima kasih atas waktu yang telah disediakan buat saya, di mana saya pada hari ini akan banyak sekali menggali informasi dari pengalaman Bapak sebagai koordinator SDM di SMK Negeri Cikalong. Nah, Pak, selama Bapak menjabat sebagai koordinator SDM di SMK Negeri Cikalong ini, ada tidak sebuah kasus atau sebuah situasi di mana Bapak dihadapkan pada sebuah persoalan atau permasalahan dan dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang kira-kira paling ini boleh diceritakan, Pak? Baik, terima kasih Pak Tatang. Saya di sini sebagai SDM hampir mau 1 tahun. Tentu banyak sekali masalah atau permasalahan yang ditemukan, baik itu dari siswa ataupun guru, karena mungkin saya di sini lebih ke gurunya, guru, karena untuk siswa itu di tanggung jawabnya beda, yaitu oleh kesiswaan. Nah, di guru untuk permasalahan itu pastilah setiap sekolah juga pasti ada permasalahan, mungkin tingkat masalahnya itu berbeda-beda. Nah, kalau di SMK Cikalong ini saya itu menemukan suatu kasus yang mungkin unik lah, bisa dikatakan unik, yaitu di mana contoh yang mungkin diambil contoh, misalkan ada salah satu guru dengan misalkan ketidakhadirannya suka terlambat, kadang-kadang terlambat, dan alasannya juga itu memang rasional, gitu kan, memang rasional. Nah, justru di sini mungkin sampai saat ini juga saya masih mempertimbangkan dengan alasan tersebut. Contoh misalkan kasus ada misalkan guru izin, izin itu kan memang diperbolehkan ya, misalkan benar gitu kan, benar adanya izin. Nah, kemudian guru tersebut kan bisa dikatakan bentrok mungkin ya, dengan keperluan keluarganya. Nah, kami atau saya sebagai SDM justru di sini kan ketika guru tersebut meminta izin, kan, izinnya itu sudah betul gitu kan, sesuai prosedur dan memang diperbolehkan juga ya. Kemudian, nah dengan alasan ya keperluan keluarga, dalam hal ini mengurus anak, katakan seperti itu, karena suaminya di luar kota gitu kan, anaknya yang memang saya ketahui itu ada 2 gitu kan, dan masih balita. Nah, ini kan menjadi hal yang memang mungkin yang perlu diselesaikan bersama gitu Pak, cari solusinya selalu seperti apa supaya pembelajaran di kelas menjadi tetap normal juga gitu kan. Kemudian guru tersebut juga intinya ingin mempunyai tanggung jawab lebih lah gitu. Itu mungkin contoh kasus permasalahan yang memang saya temukan. Jadi memang tadi masuk dilema ITK ya, dilema etika ya Pak, jadi sama-sama benar semuanya. Jadi beliau itu tidak hadir dan memang prosedurnya udah benar, kemudian juga mengurus anak, jadi sebuah kebenaran juga memang kewajibannya gitu ya. Nah, tapi dari sini ketika 2 hal ini istilahnya tadi kedua hal ini, 2 kepentingan ini bertubrukan, itu bisa ngapain Bapak ambil? Nah, untuk keputusan itu yang pasti saya melaporkan dulu ke atasan kan tentang kasus ini, dan untuk selanjutnya itu yang langkah pertama dengan cara pendekatan, maksudnya guru tersebut dipanggil gitu kan, kita berbicara intinya secara baik-baik gitu kan alasannya, dan
kita tidak ingin menyalahkan juga gitu kan, justru memang semua orang pasti atau khususnya untuk ibu-ibu juga itu menjadi masalah besar sebetulnya, dilema. Nah kemudian langkah selanjutnya mungkin lebih ke intern kita sih Pak di sekolah gitu kan. Itu diantaranya dengan kita memberikan apa ya, selalu mensosialisasikan, misalkan datang 15 menit sebelum jam masuk sekolah gitu kan, seperti itu mungkin yang bisa dilaksanakan. Nah, pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini sebelum Bapak pada waktu itu ataupun kedepannya akan mengambil keputusan, itu kira-kira siapa yang terlibat dalam hal tersebut selain Bapak? Yang terlibat dalam hal ini pasti kurikulum juga karena berkaitan dengan pembelajaran, kan. Kemudian di samping itu juga ya yang pasti kepala sekolah gitu kan, beliau harus mengetahui tentang kasus ini supaya tetap pembelajaran ini tetap berlangsung gitu kan, sehingga kan jangan sampai nanti dari hal tersebut karena misalkan guru tersebut sering kesiangan sehingga anak-anak komplain sehingga hal ini menjadi mencoreng nama baik sekolah gitu kan. Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak, khusus dalam kasus tersebut, apakah Bapak memerlukan waktu lain atau jadwal lain untuk memutuskannya, atau memang gara-gara Bapak sudah berpengalaman atau memang ini kasusnya tidak begitu berat, Bapak langsung ketika dapat kasus ini diselesaikan pada waktu itu juga, atau memang biasanya gimana kasus ini? Yang anak barusan kan maksudnya? Iya betul, kasus barusan itu gimana Pak? Yang sudah dicoba atau yang sudah dilaksanakan memang membutuhkan waktu Pak. Karena kita kan harus mengetahui juga secara personal ya guru yang bersangkutan gitu kan, apakah moodnya lagi pas gitu kan, karena kan itu berkaitan dengan apa ya, kalau sudah dengan keluarga pasti kan orang gitu kan pasti bakalan menentukan keluarga pasti. Iya. Kan. Tapi dalam hal ini kan kita ingin mempertahankan semuanya gitu kan, pembelajaran di sekolah terlaksana dengan maksimal. Seperti itu juga mungkin guru tersebut ya bisa, keluarganya bisa. Kalau tantangan atau hambatan sendiri Pak yang Bapak rasakan dalam kasus tersebut ketika akan memutuskan, ataupun mungkin dalam kasus apapun di SDM ini, ada tidak tantangan atau hambatan yang biasa Bapak temukan, dan apa kira-kira? Tantangan lebih, kalau saya pribadi sih lebih ke moral Pak. Moral? Iya. Gimana itu, menarik Pak, bisa diceritakan? Lebih ke moral itu karena mungkin ya saya pribadi juga kan sebagai manusia biasa gitu kan, sebagai manusia biasa, dan memang hal ini jadi kadang bagaimana kalau hal itu terjadi ke saya gitu Pak. Yes. Tapi di sisi lain kan kita punya tanggung jawab di bidang itu gitu kan, dalam hal ini SDM gitu kan, kita harus mengelola sumber daya manusia yang ada di sekolah ini. Betul, apa ya yang disampaikan Bapak ini sebetulnya Pak, meskipun istilahnya tidak berbeda gitu, ini adalah yang dipelajari oleh kami di Guru Penggerak Bapak, itu istilahnya care based thinking Pak. Jadi memang yang Bapak terapkan ini sebetulnya sudah sangat sudah sesuai dengan apa yang diajarkan di Guru Penggerak. Tadi Bapak memang apa yang Bapak rasakan itu adalah ada care based thinking yang berbasis perasaan, ada juga yang berbasis hasil, ada 3 macam itu Pak. Dan Bapak memang luar biasa, meskipun tadi istilahnya tidak sama, tapi dalam pelaksanaannya Bapak sudah menerapkan hal tersebut. Karena Bapak tadi sudah begitu jelas, kemudian tadi menggunakan prinsip care based thinking. Nah, hasil akhir Pak untuk bersangkutan ibu atau bapak atau guru tersebut yang sering kesiangan, itu hasil akhirnya apa, keputusan yang diambil terkait dengan ibu tersebut, apakah beliau dikenakan sanksi atau hanya diberi peringatan atau apa setelah Bapak tadi segala macam prosedur Bapak? Nah, untuk hasil akhirnya, hasil akhir yang kasus yang sudah saya laksanakan sebelumnya, alhamdulillah dengan pendekatan, kemudian
dengan selalu saya ingatkan gitu kan, karena mungkin beliau juga terbuka gitu Pak, terbuka dan jangan sungkan-sungkan katanya untuk mengingatkan saya gitu kan, gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini beliau ada peningkatan, gitu kan, ada peningkatan sehingga ya apa yang saya rencanakan tadi atau apa yang kita bicarakan tadi gitu kan, sesuai harapan kita untuk pengembangan kemajuan sekolah kita ini mungkin ya mudah-mudahan sedikit berkembang dengan adanya perubahan dari salah satu guru tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa untuk guru-guru yang lain juga yang punya masalah mungkin dalam hal ini masalahnya berbeda gitu kan, tetapi mudah-mudahan dengan langkah tersebut bisa ya istilahnya bisa berhasil lah Pak. Gitu. Kan kalau untuk punishment sih belum sampai ke punishment gitu. Iya. Jadi baru pendekatan itu juga alhamdulillah ya guru tersebut kan sudah memberikan respon positif. Terima kasih Pak Farid yang sudah menyediakan waktunya meluangkan waktu Bapak di sela-sela kesibukan ini. Sahabat guru penggerak dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya dengan Bapak Farid As'ali SPD sebagai Koordinator SDM di SMK Negeri Cikalong. Sudah dapat dilihat oleh semuanya bahwa memang langkah-langkah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang dilaksanakan oleh Pak Farid itu sudah sesuai dengan yang kita pelajari di guru penggerak, meskipun memang dengan istilah yang berbeda. Jadi saya dalam hal ini sangat bersyukur karena saya dapat menggali informasi, belajar lebih dari para pemangku kebijakan di SMK Negeri Cikalong. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas waktunya. Semoga sekolah kita SMK Negeri Cikalong lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Tatang Jailani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini saya telah dibersamai oleh Bapak Yayan Kurniawan SPD. Beliau adalah guru BK dan juga mengampu tugas tambahan lain sebagai bendahara di SMK Negeri Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang Pak Yayan. Ya, selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktunya sehingga saya bisa menggali informasi terkait dengan bidang keuangan yang ada di SMK Negeri Cikalong, Pak. Langsung saja Pak, kalau diizinkan saya ingin bertanya terkait dengan sebuah pengalaman Bapak selama menjabat jadi bendahara di sini. Pernah tidak Bapak ada di suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan Bapak jalan keluar atau keputusan ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan Pak, terkait dengan keuangan khususnya? Ya baik, terima kasih Pak Datang. Tentu saja dalam setiap pekerjaan pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, termasuk dalam bidang keuangan ini. Ya, banyak sekali kesulitan yang memang saya hadapi, gitu, tetapi ada beberapa yang setiap tahun itu berulang, gitu ya. Itu yang permasalahannya yaitu ketika tahun anggaran baru itu biasanya dana operasional sekolah itu belum cair di awal tahun, belum ada awal tahun gitu. Sementara kebutuhan yang kita kita butuhkan itu terus berjalan gitu ya, operasional sekolah terus berjalan sementara dana operasional belum itu ada seperti itu. Iya. Jadi itu juga sangat mengganggu kiranya ya. Ya. Lalu bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut ataupun permasalahan tersebut, Pak? Dalam mengidentifikasi masalah tersebut tentu saja ada dua hal ya di situ. Yang pertama bahwa dana bos belum cair itu adalah satu kebenaran ya, satu fakta. Begitupun dengan kebutuhan sekolah yang terus berjalan itu adalah sebuah fakta juga ya. Betul, tidak bisa ditunda begitu ya. Bisa ditunda. Baik. Lalu selanjutnya Pak, dalam hal menghadapi kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak laksanakan itu bagaimana? Yang saya laksanakan biasanya karena kita di sini ada pimpinan, dalam hari ini adalah kepala sekolah. Tentu saja saya pertama kali akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana untuk
menghadapi kesulitan tersebut dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya dalam beberapa kasus ke belakang itu kepala sekolah akan mengumpulkan ini ya pimpinan yang ada di sini ya, pimpinan-pimpinan yang ada di sekolah seperti Wakasek, para Wakasek ya. Kaprog ya, Kakom kalau di sini itu akan dikumpulkan untuk berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi saya ulangi seperti ini ya Pak. Jadi orang-orang atau pihak yang terlibat itu ada kepala sekolah, jelas Bapak juga sebagai bendahara, para waka dan juga para kakom, begitu ya Pak. Kemudian Pak, dalam hal waktu, apakah kasus tersebut ya Pak, dalam kasus tersebut apakah biasanya itu membutuhkan waktu penyelesaiannya itu dilaksanakan di beberapa hari atau waktu kemudian, atau biasa langsung ketika ada masalah tersebut langsung selesai pada waktu itu juga? Biasanya ini tergantung dari kesiapan semua personil di sini juga ya. Tapi biasanya itu ada kita membutuhkan, karena ini terkait dengan keuangan, jadi biasanya memerlukan waktu 1 hari atau 2 hari untuk mematangkan apa yang akan kita lakukan. Nah, yang selanjutnya Pak Yayan, saya ingin bertanya apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apa faktor ataupun orang ataupun apa yang bisa membantu Anda gitu Pak? Ya biasanya tentu saja yang menjadi yang selalu membantu ketika ada kesulitan, yang pertama itu pimpinan. Kemudian yang saya rasakan itu adalah bagaimana pengertian dari warga sekolah ya. Bagaimana pengertian warga sekolah bahwa dalam kasus tadi ya itu belum ada gitu, sementara harus kebutuhan terus berjalan. Nah itu memerlukan pengertian yang ini kan dari warga sekolah, karena nanti kita harus mengidentifikasi mana yang menjadi prioritas, mana yang skala prioritas di sana ya. Itu. Nah, dari tadi kasus, kemudian juga pengalaman dan sebagainya tadi langkah-langkah. Nah, kasus tersebut apa jalan keluar yang Bapak putuskan? Ya. Bapak putuskan oke, jalan keluar ini gitu. Apa ya dalam kasus tersebut? Biasanya ketika sudah berdiskusi dengan tadi yang telah disebutkan ya, dengan pimpinan yang ada di pimpinan dan beberapa Wakasek dan juga Kakom yang ada di sekolah, itu bisa kita list apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya kalau memang kebutuhan tersebut misalkan memang harus mendesak dan harus dibeli, biasanya kami kan kita sudah kerjasama ya dengan beberapa toko atau beberapa penyedia jasa gitu ya. Jadi ketika misalkan kelas ada yang harus perbaiki ya harus ini. Nah ketika darinya belum punya, udah kita ke toko bangunan ya, kita bernegosiasi dengan toko bangunan, Pak kami ingin perbaiki kelas ini tapi dana belum turun. Nah, bahkan kami ya jadi ke beberapa toko yang lain juga seperti itu, dan biasanya itu bisa dilaksanakan gitu karena kami kan sudah kerjasama. Itu betul-betul keputusan yang solutif ya dari Bapak, kreativitas dan inovasi Pak Yayan di sini. Nah, dari pengalaman tadi Pak, khususnya umumnya pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut, kira-kira hal positif apa atau hal apa yang bisa dapat dipetik dari proses Bapak menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau dari semua kesulitan yang pernah saya hadapi gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa setiap masalah itu pasti punya solusi, dan solusinya apa, yaitu ketika kita diskusikan, kita harus ngobrol ya, kita harus ngobrol dengan orang yang memang bisa terkait dengan hal tersebut ya, pasti ada solusinya gitu. Jadi setiap masalah apapun masalah yang akan dihadapi, bukan masalah keuangan saja, masalah apapun kalau pasti ada solusinya gitu. Siap. Terima kasih Pak Yayan atas waktunya, luar biasa sekali, dan kebetulan juga sudah pas zuhur. Demikian wawancara saya dengan Bendahara SMK Negeri Cikalong Bapak Yayan SPD, di mana beliau telah memaparkan kasus dan juga telah mengidentifikasinya
Satu hal yang menarik dari Pak Ian adalah quote terakhirnya, segala hal persoalan tidak hanya keuangan itu ada solusinya. Ya, jadi bijaklah dalam mengambil suatu keputusan. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi Pak Ian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.